Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali melanjutkan pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, khususnya kesehatan, untuk bisa tetap istiqomah dalam belajar. Salawat serta salam kita haturkan, kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Ya, anak kesabaran Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan sebagaimana biasa, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan mendapatkan berkah selama kita belajar. Sekaligus dilanjutkan dengan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna rahman. Ya, alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan di pelajaran ke-43 ya. Talabu Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dars as-salisatu wal arba'un. Pelajaran ke-43. Talabu Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, yang pertama, lamma sahat Quraisyun tilkan lailata. Ketika orang-orang Quraisy menyadari pada malam itu, semuanya ikut ya. Walam tajid fi baitir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menemukan pada rumah, di dalam rumah Rasulullah SAW, illa, kecuali ibna ammihi, anak pamannya, Aliyan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ishtadda hanaquhum, maka bertambahlah kemarahan mereka. As-sani, yang kedua, farsalu syubbanahum, maka mereka mengirimkan para pemuda mereka, bisuyufi wal isyi, dengan menghunuskan pedang dan tombak-tombak mereka. Tabhasu 'anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli jihatin,
di seluruh penjuru kota Makkah. As-salis, yang ketiga, wa qad ja'alu, dan mereka menjadikan liman ya'tihim bihi, barang siapa yang menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au yadulluhum alaihi, atau yang menunjukkan kepadanya, ya, mi'ata naqatin jaizatan, memberikan hadiah 100 ekor unta betina. Ya. Ar-rabi', yang keempat, wa qad wasalu, ya, dan sungguh mereka telah sampai fil bahsi, dalam pencarian anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal ghori, ya, di gua Sur, bihaitsu, dengan tujuan, lau nazara ahaduhum fihi, sekiranya salah seorang dari mereka melihat di dalam gua, la ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu, dan sungguh mereka Rasulullah melihat mereka, ya, bersama sahabatnya. Wara al-khamis, yang kelima, wara'ahum Abu Bakrin, dan Abu Bakar melihat mereka. Fabaka, lalu beliau menangis. Faqala lahu Rasul, dan Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'amallahu absaral musyrikin, maka Allah membutakan penglihatan orang-orang musyrik. Waraja'u khaibin, dan mereka kembali dengan tangan kosong. Ya, baik. Ya, saya jelaskan ya, bahwa ini adalah bagaimana orang Quraisy itu betul-betul mereka bersungguh-sungguh mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, lama sahat Quraisyun tilkal laila, ya, ketika mereka pada malam itu sadar, ya, bahwa Rasul, ya, mereka sadar ketika mereka pingsan kan sebelumnya, ya, mereka tidur. Allah menidurkan mereka. Nabi ketika keluar dari rumahnya beliau, ya, beliau kemudian mengambil segenggam pasir, ya, mengambil segenggam pasir, lalu menaburkan ke kepala mereka, kan, ke wajah-wajah mereka, dan membaca surat apa itu? Surat Yasin, ya, membaca salah satu ayat di surat Yasin, ya, sehingga orang-orang kafir, ya, pemuda-pemuda musyrik ketika itu tidak mampu melihat beliau, dan mereka kemudian tidur, ya.
tertidur. Allah yang menidurkan mereka. Ya. Nah, setelah mereka tersadar, mereka bangun dari tidurnya. Maka kemudian ya mereka ternyata ya tidak menemukan Nabi di dalam rumahnya beliau. Ya. Nah, siapa yang ditemukan ketika itu? Yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, maka mereka bertambah marah ini. Ya, mereka bertambah marah karena tidak menemukan Rasulullah. Karena tujuan mereka mencari Rasulullah, mendapatkan Rasulullah. Jadi ketika itu Ali diminta oleh Rasulullah SAW untuk tidur dan tidurnya menggunakan baju tidurnya Rasulullah, selimutnya yang berwarna hijau itu. Ya. Jadi ada memang selimutnya Nabi berwarna hijau, di mana beliau itu biasanya tidur dengan menggunakan selimut itu. Dan Ali diminta untuk tidur dengan menggunakan selimut itu. Sehingga orang-orang Quraisy mengira bahwa yang tidur adalah Rasulullah SAW. Ya. Setelah mereka sadar, ternyata yang mereka temui adalah Ali, lalu mereka bertambah marah. Lalu mereka pun menyeret Ali bin Abi Thalib. Menyeret, dikeluarkan di rumah Nabi, kemudian dikasih duduk di padang pasir. Ya. Untuk kemudian dicari keterangan di mana Muhammad ketika itu. Di mana Rasulullah SAW. Tapi Ali tidak tahu juga di mana. Ya. Sehingga kemudian mereka memukuli Ali ya. Mereka pukuli Ali ketika itu. Dan tidak mendapatkan informasi, akhirnya mereka berhenti dan kemudian mencari Rasulullah. Farsalu syubbanahum bisuyufi wal isyi taba'atu 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihatin. Maka mereka kemudian mengirim banyak pemuda-pemuda yang semua pemuda itu diberikan pedang, diberikan tombak untuk mencari Nabi di semua penjuru kota Makkah. Pokoknya cari di mana berada itu Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Ya. Bahkan orang-orang Quraisy sampai di rumahnya Asma binti Abu Bakar, yaitu anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Lalu ditanya oleh Abu Jahal, di mana bapakmu? Asma menjawab, saya tidak tahu di mana bapak saya. Lalu kemudian Asma ini ditempeleng oleh Abu Jahal. Luar biasa ya. Jadi tempeleng, kurang ajar kau. Ya. Dia tidak memberitahu di mana Abu Bakar. Tidak mungkin ini Asma tidak mengetahui di mana ayahnya. Tapi Asma ya, memang dia tidak sudah sepakat bersama ayahnya untuk tidak memberitahukan. Ya. Jadi begitu. Jadi semua penjuru kota Makkah dicari. Nah, yang ketiga, waqad ja'alu liman yatihim bihi aw yadullu alaihi mi'ata naqatin jaizah. Orang-orang Quraisy, ya, pemuda-pemuda Quraisy itu kemudian mereka memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukan Nabi atau yang menunjukkan di mana tempatnya Nabi bersembunyi. Ya. Sejumlah 100 ekor unta. Itu 100 ekor unta itu, apalagi unta betina, itu lebih mahal dari unta jantan. Kalau unta betina kan ya pasti dia akan punya anak, ya, punya keturunan. Ya. Nah, jadi mereka itu akan diberikan hadiah 100 ekor unta betina. Ya, apalagi kalau misalnya ada yang namanya unta merah. Unta merah itu lebih mahal, paling mahal. Jadi orang-orang Arab itu kalau kayanya orang Arab itu kalau mereka punya unta merah itu seperti orang punya mobil mewah kalau sekarang. Begitu. Nah, jadi siapa saja yang menemukan Nabi atau menunjukkan tempatnya Nabi bersembunyi, maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta betina. Ya. Nah, sehingga kemudian waqad wasalu fil ba'si anhu ilal ghar. Sampailah mereka di gua Sur, di mana Nabi bersembunyi ketika itu. Ya. Mereka sampai di gua Sur. Ya, bi'aitu law nazara ahaduhum fihi
la ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibah. Jadi Nabi dan sahabatnya Abu Bakar ini menyaksikan itu. Orang-orang Quraisy itu ada di mulut gua. Sudah berada di mulut gua, bayangkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa di gua itu Allah sudah mengirimkan ya laba-laba untuk membuat jaringnya di situ. Lalu mengirimkan burung merpati ya untuk bersarang di situ. Dan itu bertelur di situ. Bayangkan. Ini mukjizat Nabi ya, yang Allah berikan. Ya kalau dipikirkan supaya apa? Supaya orang mengira bahwa di situ tidak ada manusia di dalamnya. Ya kan? Kan pasti orang berpikir bahwa kalau ada sarang burung merpati dan ada jaring laba-laba, ya pasti sudah lama di situ bersarang. Tidak mungkin ada orang yang lewat di dalam. Ya kan? Dan itu butuh waktu lagi untuk membuat jaring yang besar. Untuk burung itu pasti terbang kalau ada orang lewat di situ. Ya. Makanya kenapa sampai sekarang ya, itu banyak sekali burung merpati di tanah suci. Di Mekah dan di Madinah. Ya, atau di Arab Saudi, khususnya di Mekah dan di Madinah. Dan tidak ada orang yang berani mengambil dan menangkap burung merpati itu. Jadi biarkan mereka bebas berkeliaran di jalan-jalan kota Madinah, di jalan-jalan kota Mekah, burung merpati. Ya. Kenapa? Karena mereka sangat menghargai dan menganggap bahwa itulah keturunannya burung merpati yang dulu pernah menyelamatkan Rasulullah SAW ketika di gua. Jadi kalau kalian insya Allah nanti ke Tanah Suci semua ya, mudah-mudahan Ustaz doakan ya. Itu kalian akan temukan banyak burung merpati di jalan-jalan. Itu dibiarkan. Ya, kalau bisa kalian belikan makanan, dikasih makan. Itu burung merpati. Banyak sekali. Nah. Wara'ahum Abu Bakrin. Mereka melihat. Ya, mereka dilihat oleh Abu Bakar. Abu Bakar melihat langsung. Abu Bakar pun menangis. Ya. Sekiranya mereka mendapatkan Rasulullah ketika itu, pasti mereka akan membunuh Rasulullah. Bayangkan. Ketika itu juga diceritakan bahwa Abu Bakar ketika itu, ya, ketika sudah bersihkan gua ini bersama Rasulullah, ya, maka kemudian Rasulullah kan tertidur ya, tidur di merebahkan kepalanya di pahanya Abu Bakar. Lalu Rasulullah karena capeknya tidur, Abu Bakar juga kemudian ketika itu ada binatang namanya kalajengking kalau tidak salah. Ada yang mengatakan kalajengking atau ular ya. Itu menggigit Abu Bakar sampai kesakitan. Dan sambil kesakitan itu juga menahan sakit, tidak bisa berteriak. Karena di luar ada orang-orang kafir. Bayangkan. Kalau kita digigit binatang buas, digigit kalajengking, masih berteriak. Jangankan kalajengking, disengat kalajengking, ya, dicapit saja sama kalomang, pasti sakit kan? Ya. Nah ini Abu Bakar kemudian disengat kalajengking, itu kalajengking luar biasa beracun itu. Lalu kemudian menetes air matanya Abu Bakar. Dan air mata itu sampai ke pipi Rasulullah. Lalu Rasulullah terbangun. Kenapa Abu Bakar kau menangis? Lalu kemudian Nabi mengatakan, la tahzan. Jangan takut wahai Abu Bakar. Jangan khawatir Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya innal ladzina, orang-orang yang qalu, yang mereka berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, dan mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, ya, dan malaikat itu mengelilingi mereka, alla takhafu wa la tahzanu,
dan mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan mereka diberikan kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Lalu kemudian Abu Bakar lukanya itu, ya, lukanya beliau itu kemudian, ya, Nabi kemudian dengan ludahnya beliau, ya, lalu kemudian luka itu kembali, ya, mengering dan sembuh secara tiba-tiba, ya. Apa ini? Jadi begitu. Ini luar biasa, ya, perjuangan. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana sekiranya kalau kita dikejar-kejar musuh, sembunyi di dalam gua, tiba-tiba itu musuh sudah ada di depan gua. Pasti kita ketakutan. Fa'amallahu absaral musyrikin. Maka Allah membutakan pandangan orang-orang musyrik itu. Mereka tidak mampu melihat Nabi dan Abu Bakar. Waraja'u khaibin, dan mereka kemudian kembali ke rumah mereka, kembali ke kota Makkah dengan tangan hampa. Mereka tidak mendapatkan Rasulullah SAW. Inilah anak-anakku sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan Nabi, ya, memperjuangkan agama ini sampai-sampai sebegitunya, ya. Beliau itu dikejar-kejar oleh musuh, dikejar-kejar oleh orang Quraisy, sampai harus bayangkan itu kalau Gua Sur itu tinggi, ya, melewati namanya Jabal Nur, itu tinggi sekali dan itu batu-batuan. Kalau naik ke sana itu bisa sampai berapa jam itu? Luar biasa itu. Ya. Ini perjuangan Rasulullah. Jadi makanya kenapa kemudian kita, ya, kalau istilahnya mendengarkan nama Rasulullah, banyak-banyak bersolawat, jadikan beliau sebagai teladan, ya. Karena memang tidak ada yang kita bisa dapatkan dari beliau kecuali syafaatnya beliau, dan tidak ada kemuliaan selain daripada mengikuti ajaran-ajaran beliau. Gitu. Insya Allah kita akan menjadi mulia kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apalagi kita mendakwahkan ajarannya. Ini sebagai bagian daripada dakwah juga. Ya. Kalian nanti menyampaikan ini kepada saudara-saudara kalian, menyampaikan kepada teman-teman kalian, bagian dari dakwah. Gitu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meringankan langkah kita semua untuk belajar dan kemudian mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya sampaikan. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Azin. Allah.